Gerald van den Burg buat Vietnam kepanasan. Garuda Muda kehilangan satu pemain jelang Piala AFF. Kim Sang-SIK mundur dari perburuan gelar turnamen Piala AFF U23 2025 belum dimulai, namun atmosfernya sudah terasa panas. Aroma persaingan di level Asia Tenggara makin intens, terutama setelah kehadiran pelatih anyar Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, yang langsung membuat Vietnam waspada. Di sisi lain, Garuda Muda dipastikan kehilangan satu pemain penting karena cedera. Sementara itu, pelatih anyar Vietnam, Kim Sang-SIK, justru mengejutkan publik dengan pernyataannya, mundur dari target juara. Tiga kejadian ini langsung menyedot perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Dari strategi tajam van den Burg, krisis cedera di kubu Indonesia, hingga tekanan internal di Vietnam, semuanya menandai bahwa Piala AFF U23 tahun ini akan jadi panggung penuh kejutan. Gerald van den Burg buat Vietnam kepanasan. Penunjukan Gerald van den Burg sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia membawa angin segar ke dalam tubuh Garuda Muda. Bukan hanya karena reputasinya sebagai ex-bintang Ajax dan PSV, tapi juga karena pendekatan modern dan struktur permainan yang disiplin. Dalam waktu singkat, van den Burg mengubah wajah tim menjadi lebih rapi, kompak, dan efisien. Langkah taktis ini membuat pelatih Vietnam, Kim Sang-SIK, angkat bicara. Dalam wawancara lokal, Kim mengakui bahwa van den Burg membuat persaingan lebih sulit dari yang dia bayangkan. Indonesia tidak lagi bermain seperti dulu. Mereka lebih terorganisir, cepat dalam transisi, dan sangat klinis. Kami harus mempersiapkan lebih banyak rencana, ujar Kim dalam wawancara dengan media Vietnam. Pernyataan itu jelas menunjukkan bahwa Vietnam, yang selama ini menjadi langganan unggulan di turnamen regional, mulai merasa tertekan oleh kemajuan pesat Timnas Indonesia U23. Apalagi, van den Burg dikenal sebagai pelatih yang tidak peduli dengan nama besar. Ia hanya memilih pemain yang benar-benar sesuai dengan filosofi permainannya, cepat, agresif, dan disiplin dalam bertahan. Bahkan dalam beberapa sesi latihan, ia langsung mencoret pemain yang tidak menunjukkan kemauan beradaptasi secara taktik. Sebaliknya, ia mengorbitkan nama-nama muda yang sebelumnya tidak diperhitungkan menjadi pilar utama dalam formasi 4-3-3 agresifnya. Garuda Muda kehilangan satu pemain jelang Piala AFF meski perkembangan tim sangat positif. Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Garuda Muda. Salah satu pemain inti dikabarkan mengalami cedera parah dan dipastikan absen di Piala AFF U23 yang akan digelar di Thailand. Pemain yang tidak disebutkan namanya secara resmi oleh PSSI ini sebelumnya menjadi bagian penting dalam lini tengah. Menurut sumber internal tim, sang pemain mengalami cedera hamstring saat sesi latihan intensif, dan setelah evaluasi tim medis, disarankan absen selama 4-6 minggu. Cedera ini menjadi pukulan berat bagi van den Burg yang sebelumnya sudah menyiapkan pola permainan berbasis rotasi posisi dan pressing tinggi. Kehilangan satu pemain kunci berarti harus ada penyesuaian taktik di lini tengah, terutama dalam hal distribusi bola dan agresivitas bertahan. Namun dalam pernyataan resminya, van den Burg tetap tenang. Kami memang kehilangan satu pemain, tapi saya percaya pada kedalaman skuad. Pemain lain harus step up. Ini bagian dari sepak bola, ujarnya. Sebagai gantinya, pelatih asal Belanda itu telah memanggil satu pemain tambahan dari Timnas U20 yang tampil impresif dalam latihan tertutup. Ini menunjukkan bahwa van den Burg tidak hanya mengandalkan nama-nama besar, tetapi juga memperhatikan talenta muda yang haus pembuktian. Kim Sang-SIK tegaskan mundur dari perburuan gelar. Salah satu kabar paling mengejutkan datang dari Vietnam. Dalam konferensi pers praturnamen, Kim Sang-SIK, pelatih anyar Vietnam U23 yang baru ditunjuk menggantikan Philippe Troussier, secara terbuka menyatakan bahwa Vietnam tidak membidik gelar juara Piala AFF kali ini. Saya baru bergabung. Ini masa transisi. Kami akan fokus membangun tim, bukan mengejar hasil instan. Target kami bukan juara tahun ini, ujar Kim dengan wajah serius. Pernyataan itu sontak memicu polemik di kalangan media dan fans Vietnam. Pasalnya, Timnas Vietnam U23 adalah juara bertahan dan selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai dominator Asia Tenggara. Banyak fans yang kecewa dengan pendekatan, merendah, Kim Sang-SIK.
Beberapa bahkan menyebut sikap ini sebagai sinyal bahwa Vietnam mulai takut dengan kemajuan Indonesia dan Thailand yang tampil sangat agresif dalam persiapan mereka. Namun ada pula yang memahami bahwa Kim memang sedang dalam proses membangun generasi baru, dan tidak ingin terbebani ekspektasi tinggi. Terlepas dari itu, pernyataan Kim tetap jadi sinyal bagi tim-tim lain bahwa Vietnam tidak akan datang dengan kekuatan penuh dan bisa saja menjadi lawan yang lebih manusiawi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Persaingan makin panas, Indonesia bisa jadi kuda hitam dengan perkembangan terbaru ini. Timnas Indonesia U23 tiba-tiba berubah status, dari tim yang biasa-biasa saja, menjadi kuda hitam yang paling ditakuti. Gabungan dari pelatih berkelas dunia, struktur permainan yang rapi, pemain diaspora yang mulai menyatu, serta semangat pemain lokal muda yang terus berkembang membuat Garuda Muda terlihat jauh lebih siap dibanding edisi-edisi sebelumnya. Absennya satu pemain inti memang sedikit mengganggu, namun kekompakan tim dan sistem permainan yang kolektif diprediksi mampu menutup celah tersebut. Sementara itu, Vietnam sedang dalam masa transisi, dan Thailand masih mencari keseimbangan antara pemain muda lokal dan pemain naturalisasi. Filipina dan Malaysia pun belum menunjukkan kesiapan maksimal. Artinya, Piala AFF U23 tahun ini adalah peluang emas bagi Indonesia untuk menembus final, bahkan mungkin menjuarai turnamen jika semua elemen berjalan sesuai rencana. Netizen merespons, Vietnam mulai gentar. Respons publik Indonesia terhadap perkembangan ini sangat antusias. Di media sosial, banyak yang mulai percaya bahwa timnas U23 bisa berbicara lebih banyak di turnamen tahun ini. Vietnam mulai takut, pelatihnya aja udah nyerah sebelum bertanding. Tulis akun Garuda Muda _ID di X, Vandenburg gila sih, pendekatannya beda banget. Kayak Eropa banget sekarang cara main kita, komentar netizen lain. Mudah-mudahan gak cedera lagi, tinggal jaga konsistensi aja, tambah lainnya. Kehadiran pelatih berkualitas dan perubahan sistem pembinaan di timnas mulai membuahkan hasil. Namun perjuangan masih panjang, dan tekanan akan semakin besar begitu laga pertama dimulai. Kesimpulan, Piala AFF U23, panggung untuk era baru Garuda Muda. 3 peristiwa, tekanan dari Vietnam, cedera pemain, dan perubahan target lawan utama, telah mengubah wajah turnamen Piala AFF U23 2025. Jika sebelumnya Indonesia dianggap sebagai tim penggembira, kini mereka datang sebagai calon juara yang disegani. Gerald Vandenburg bukan hanya pelatih, ia adalah arsitek perubahan. Gaya bermain modern, rotasi taktik yang matang, serta seleksi pemain berbasis kualitas bukan popularitas, semuanya memberi harapan baru. Kehilangan satu pemain tak berarti kehilangan arah. Justru, ini menjadi ujian mental bagi skuad muda Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level atas Asia Tenggara. Dengan Vietnam yang mulai merendah, dan pelatih baru yang belum sepenuhnya percaya diri, Indonesia punya kans besar mencetak sejarah. Tinggal menunggu waktu. Apakah ini awal era baru kejayaan Garuda Muda?